Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Nikoma Dwita Trihapsari Putri dengan NIM 25110111022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang harus dianalisis dari kasus Bimo dengan judul Saya Baik-Baik Saja. Saya ucapkan terima kasih pada dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling, yaitu Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD. Nah, pada kasus tersebut itu, Bimo mengatakan kalau dia itu baik-baik saja, tapi dengan bahasa tubuhnya yang tidak selaras dengan ucapannya. Nah, ia itu menunduk dan menghindari kontak mata. Ini tuh menunjukkan adanya masalah yang tersirat. Nah, kita di sini tuh sebagai konselor harus menggunakan keterampilan seperti hadir, empati, dan keaslian. Jadi kayak bukan memaksakan Bimo untuk menjawab. Nah, pertanyaan pertama itu ada keterampilan menghadiri yang harus dilakukan konselor itu apa sih? Nah, konselor harus menggunakan teknik menghadiri secara empati, yaitu yang pertama itu kontak mata yang hangat dan tidak memaksa. Yang kedua ada bahasa tubuh terbuka. Jadi kayak badan kita itu sedikit condong dan tidak menyilangkan tangan. Yang ketiga itu ada nada suara lembut dan tidak menginterogasi. Yang keempat ada sikap duduk sejajar dengan konsli, tidak membuat konsli merasa tertekan. Dan yang terakhir itu ada keheningan yang empatik, memberikan ruang pada Bimo agar Bimo nyaman bercerita. Nah, hal ini tuh bertujuan agar Bimo itu merasa aman terlebih dahulu sebelum diminta untuk berbicara. Nah, pertanyaan kedua ada 3 contoh pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka itu kan harus tidak menghakimi, tidak memaksa, dan menggunakan bahasa yang eksploratif. Nah, contohnya itu yang pertama bisa, saya ingin memahami keadaanmu. Bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini di sekolah? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua itu bisa, kegiatan atau pelajaran mana yang menurutmu paling membuatmu tertekan belakangan ini? Dan yang ketiga itu ada, biasanya kalau kamu sedang tidak nyaman, apa yang paling membantu kamu merasa lebih baik? Nah, pertanyaan ini tuh kan sesuai sama teknik bertanya eksploratif, bertanya terbuka, bertanya empatik, bukan mengorek secara agresif. Pertanyaan ketiga itu ada contoh refleksi perasaan. Nah, refleksi perasaan itu kan bertujuan untuk mengembalikan emosi yang tidak terucap, sehingga konsli itu merasa dipahami. Nah, contoh refleksi perasaan yang bisa diberikan di kasus Bimo ini itu bisa, sepertinya kamu sedang mencoba terlihat tenang, tapi ada hal yang membuatmu tidak nyaman sekarang. Nah, itu tuh kayak tidak menuduh, tapi menangkap perasaan yang tampak lewat bahasa nonverbal. Baik, sekian analisis pertanyaan yang diberikan pada kasus Bimo tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.